Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Pemberita firman dan pelayan liturgi menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara mengikuti ibadah hari Minggu secara digital di GPIB Jemaat Bukit Saitun, Makassar. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sini, kami ucapkan selamat beribadah. Kita berada di hari Minggu 13 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Resti Arnawa Tehu Peori. Jemaat, silakan berdiri. Menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji nama-Nya yang maha besar, agung kuasa-Nya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabur rendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing kita pada saat ini terdapat di dalam Yohanes 3 pada ayatnya yang ke-30 yang mengatakan, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Soraklah hai umat-Nya, mari sujud menyembah. Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Segenap gerbang terangkatlah, yang terkunci hai terbukalah, agar masuk Raja semesta, Raja kemuliaan yang kekal. Tiup suling tabunlah gendang, sambut Raja damai pemenang. Soraklah hai umat-Nya, mari sujud menyembah. Kristus Raja mulia, puji Dia selamanya. Jemaat, silahkan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Juru Selamat, kami datang menghadap hadirat-Mu, karena Engkau telah menuntun kami oleh Roh-Mu sendiri.
Kami mengucapkan terima kasih dan akan bersyukur melalui doa dan nyanyian, sebab Engkau telah membebaskan dari berbagai derita sepanjang seminggu berlalu. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan menjumpai kami ini, supaya kami dihibur dan diyakinkan bahwa Dikau selalu menyertai kami. Pimpinlah seluruh prosesi ibadah umat-Mu ini oleh Roh-Mu Kudus, sehingga kami berjumpa dengan Dikau dalam pemberitaan firman, serta membawa damai dan berkat untuk membangun persekutuan keluarga, di mana Yesus Kristus memerintah di dalamnya. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus. Amin. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai pada Tuhan, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benarlah segala perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami rindu untuk kembali mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan renungkan sebentar, kiranya boleh menjadi bahagian di dalam kehidupan kami. Bahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dilayakkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, agar seluruh hidup kami ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan melaluinya nama-Mu dipermuliakan. Berfirman-Lah kepada kami Tuhan saat ini, karena kami telah sedia mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri
untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari kitab Amsal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 20 yang menyatakan, "Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran dan awan menitikan embun." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini yang terdapat di dalam Amsal pasal 3 pada ayatnya yang ke-13 sampai 20 mau menunjukkan kepada kita semua bagaimana penulis kitab Amsal menghayati berkat Tuhan yang dinyatakan melalui hikmat-Nya di tengah-tengah kehidupan manusia. Penjelasan bagi kita menyangkut kitab Amsal ini, Ibu Bapak Saudara. Kitab Amsal ini merupakan kitab hikmat yang berisi kata-kata bijak yang diperkirakan ditulis oleh Raja Salomo. Dan karena itu ada baiknya kita sedikit memperhatikan atau menghayati kembali bagaimana hubungan Raja Salomo dengan Tuhan yang melaluinya Tuhan menyatakan hikmat-Nya bagi Salomo. Kalau Ibu Bapak Saudara kita memperhatikan 1 Raja-Raja 3, maka di situ dikisahkan bagi kita semua bahwa ketika Salomo diangkat oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel, menggantikan ayahnya Daud, maka dalam suatu pertemuan dengan Tuhan di Gibeon, melalui mimpinya, maka Salomo menyampaikan permintaannya kepada Tuhan agar ia diberikan hati yang mampu menimbang apa yang baik dan jahat. Itu terdapat di dalam 1 Raja-Raja 3 pada ayatnya yang ke-9. Hal ini diminta oleh Salomo dalam kaitan dengan tanggung jawabnya yang sangat besar untuk memimpin umat Tuhan yang juga dalam jumlah yang besar itu, sehingga ia membutuhkan hikmat yang bersumber daripada Tuhan agar ia dapat memutuskan segala perkara yang ada dalam kehidupan umat Tuhan itu dengan benar dan juga dengan seadil-adilnya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang hikmat,
Maka kata hikmat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu hokmah. Hokmah ini adalah anugerah dari Tuhan. Hokmah atau hikmat ini adalah anugerah dari Tuhan. Dan orang-orang yang memiliki hikmat adalah orang-orang yang tidak hanya memiliki kepintaran, tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga orang-orang yang memiliki pengertian yang mendalam tentang arti dan makna kehidupan. Bahkan orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan akan senantiasa mampu melakukan berbagai pertimbangan yang benar dan adil ketika ia diminta untuk memutuskan segala sesuatu yang dihadapinya di tengah-tengah kehidupannya. Seringkali orang mengatakan bahwa hikmat adalah seni menata kehidupan. Seni menata kehidupan agar orang memiliki kemampuan untuk dapat bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya di tengah-tengah kehidupannya, dan kemudian dapat melakukannya bagi orang banyak. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo itu sungguh-sungguh membantu Salomo di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dibuktikan ketika Salomo diperhadapkan dengan pengadilan atas 2 orang perempuan yang memperebutkan anak. Dan dengan keadilan dan kebenaran yang bersumber dari hikmat Tuhan itu, Salomo mampu memberikan keputusan yang benar, keputusan yang adil, sehingga anak yang diperebutkan itu dapat diberikan kepada orang tua yang sesungguhnya. Nah, ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini Amsal 3 ayat 13 sampai 20 mau mengukuhkan bagaimana peranan hikmat itu dalam kehidupan manusia. Jadi kalau dikatakan bahwa Salomo adalah penulis kitab Amsal, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan pengalaman kehidupan Salomo bersama Tuhan, maka ia mampu menuliskan kata-kata bijak yang akan menjadi penuntun bagi Israel dan tentu bagi kita semua, bagaimana peranan hikmat itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan menggambarkan kepada kita tadi bagaimana hikmat itu adalah sesuatu yang digambarkan melebihi emas dan perak. Bahkan digambarkan bahwa hikmat Tuhan itu lebih daripada permata. Ini menggambarkan kepada kita bahwa ketika seseorang memiliki hikmat Tuhan, maka itu berarti bahwa ia mampu untuk menjadi sosok yang dapat diandalkan, ia mampu menjadi sosok yang memiliki integritas, sehingga segala sesuatu yang dilakukannya bukan hanya berkenan kepada Tuhan, tetapi juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hikmat yang digambarkan dalam kitab Amsal ini juga mau menunjukkan bahwa hikmat itu ibarat pohon kehidupan. Itu berarti bahwa ketika orang memiliki hikmat, maka hidupnya tidak akan sia-sia. Karena hidup orang yang berhikmat adalah hidup yang selalu bermakna
adalah hidup yang mendatangkan sukacita yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan demikian, ketika orang memiliki hikmat Tuhan di dalam kehidupannya, maka apapun yang dilakukannya dengan tuntunan Tuhan, maka semua itu dibuat berhasil adanya. Karena itu tidak heran dalam pembacaan kita juga dikatakan, berbahagialah orang yang memiliki hikmat Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat yang bersumber daripada Tuhan itu hanya dapat menjadi bagian dari kehidupan orang percaya adalah ketika orang hidup takut akan Tuhan. Itu berarti bahwa ketika hubungan kita dengan Tuhan itu sungguh-sungguh dapat kita jalani dengan baik dan benar, ketika kehidupan spiritualitas kita sungguh-sungguh menjadi dasar hidup kita dan perilaku kehidupan kita, maka kita percaya bahwa kita pun akan mendapat bagian dalam berkat hikmat Tuhan. Lalu apa pesan firman Tuhan ini bagi kehidupan kita sekarang ini? Kalau kita memperhatikan kehidupan kita sekarang ini, Ibu Bapak Saudara, maka kita akan menemukan ada begitu banyak orang yang memiliki pengetahuan, ada begitu banyak orang yang memiliki kepintaran dan kepandaian. Tetapi pertanyaannya bagi kita semua, apakah dengan kepintaran, dengan pengetahuan yang dimilikinya, ia sudah mampu bermakna di dalam kehidupannya? Seringkali dengan pengetahuan yang dimilikinya, dengan kepandaian yang dimilikinya, itu tidak digunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain, tetapi semata-mata dilakukannya atau digunakannya hanya untuk kepentingannya sendiri. Era teknologi yang semakin maju sekarang ini seringkali membuat orang menggunakan kepintarannya dengan kemajuan teknologi semata-mata bukan untuk menjadi berkat. Tapi tidak jarang kita bertemu bahwa kemajuan teknologi yang biasanya kita temui dalam berbagai media sosial tidak digunakan untuk mendatangkan hal-hal yang bermanfaat bagi banyak orang, tetapi tidak jarang justru digunakan untuk membuli orang lain, seringkali digunakan untuk merusak nama baik dan reputasi orang lain, bahkan seringkali terjadi pembunuhan karakter karena kepandaian yang dimiliki, sehingga menggunakan media sosial bukan untuk menjadi berkat, tetapi untuk kepentingan sendiri. Firman Tuhan ini mau mengajak kita bahwa mari dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita, hikmat yang bersumber dari takut akan Allah itu, menjadi bagian kehidupan kita, agar apapun yang kita kerjakan di dalam hidup ini semata-mata bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Bahkan kita menggunakan kemajuan yang ada sekarang ini bukan untuk sarana membuli atau mengurangi, tetapi semata-mata kita menggunakan sarana kemajuan teknologi untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Bahkan terlebih khusus dalam masa pandemi ini, untuk membangun kehidupan spiritualitas kita. Sehingga dengan demikian, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing,
tetapi tidak mengurangi perjumpaan kita dengan Tuhan dan tidak mengurangi implementasi firman Tuhan di dalam kehidupan nyata kita, di dalam tugas pekerjaan, di dalam tanggung jawab hidup yang Tuhan percayakan. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan yang bersumber dari hikmat Tuhan itu akan membuat hidup kita bermakna, akan membuat hidup kita menjadi pohon kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga apapun yang kita lakukan itu menjadi sukacita bagi banyak orang, tetapi juga memuliakan nama Tuhan. Kolose 3 ayat 23 mengakhiri renungan ini yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Semoga firman Tuhan ini boleh menjadi penuntun dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, karena waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua, di mana kami sudah boleh beribadah, walaupun saat ini kami masih beribadah secara virtual, tetapi kami bersyukur dan bersuka cita karena kami boleh kembali berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah kami, secara khusus melalui pemberitaan firman Tuhan. Mari Tuhan, meteraikanlah firman-Mu itu dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa menjadi orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan, orang-orang yang senantiasa hidup takut akan Tuhan, sehingga hikmat-Mu itu boleh menjadi bahagian kehidupan kami, dan dengan demikian hidup yang kami jalani ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Hidup yang Tuhan anugerahkan ini kami boleh lalui dengan penuh tanggung jawab. Dan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami boleh melakukannya
dengan baik, dengan benar, yang mendatangkan sukacita bagi banyak orang, yang menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami berada, sehingga melaluinya ya Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Secara khusus hamba-Mu mau berdoa dalam kondisi kami yang sampai saat ini masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Mari Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dengan hikmat yang bersumber daripada-Mu, pakailah hidup kami Tuhan, pakailah talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami, kemampuan, kepintaran, pengetahuan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menggunakannya untuk dapat bersama-sama, baik dengan pemerintah, baik di dalam keluarga rumah tangga kami, baik bersama-sama dengan orang-orang di mana kami bekerja, dengan lingkungan di sekitar kehidupan kami. Kami boleh saling mendukung untuk bersama-sama mengatasi, bahkan memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini, dengan bersama-sama hidup sehat, bersama-sama menjaga kesehatan diri kami maupun lingkungan di mana kami berada. Melalui syafaat ini ya Tuhan, hamba-Mu mau berdoa secara khusus bagi penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, GPIB Jemaat Bukit Zaitun. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap ibu bapa, saudara-saudari yang Tuhan kenan pakai di dalam mendukung tugas penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Biarlah dengan sehati sepikir, dengan kasih yang bersumber daripada-Mu, kami boleh melakukan yang terbaik di dalam tugas kesaksian pelayanan, sehingga melalui penata layanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat Tuhan, melalui kehadiran setiap kami, baik sebagai ketua majelis jemaat, baik sebagai pendeta jemaat, baik sebagai pengurus harian majelis jemaat, unit-unit misioner, semua yang Tuhan pakai di dalam penata layanan, kiranya boleh bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga kesaksian dan pelayanan boleh dinyatakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Persekutuan di dalam jemaat semakin bisa dibangun, dan kami percaya ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami juga mau mendoakan ya Tuhan, bagi jemaat yang berada di dalam kelemahan tubuh, bagi jemaat yang bergumul dengan persoalan-persoalan kehidupan, baik kehidupan perekonomiannya maupun di dalam pergumulan-pergumulan lainnya. Biarlah Tuhan juga mau hadir, Tuhan juga mau menjadi sumber kekuatan dan pengharapan, sehingga melalui kehadiran Tuhan yang dinyatakan baik secara langsung, tetapi juga melalui perpanjangan tangan gereja dan jemaat-Mu, bahkan kami semua, kiranya jemaat Tuhan yang sementara bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan mereka, kiranya dapat dikuatkan, kiranya dapat diberi pengharapan, sehingga tetap ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan di dalam perjalanan kehidupan jemaat Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba-Mu juga mau berdoa pada saat ini bagi pembangunan dari gedung gereja Bukit Zaitun ini. Tuhan memberkati panitia pembangunan, Tuhan memberkati jemaat Tuhan, Tuhan memberkati setiap orang yang tergerak untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menyatakan berkat Tuhan, sehingga apa yang sementara digumuli, yang sementara diupayakan untuk pembangunan gedung gereja ini, kiranya boleh berlangsung dengan segala baiknya,
karena semua yang dilakukan adalah untuk membangun kehidupan jemaat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tetap mendoakan ya Tuhan, semua jemaat Tuhan yang berada di dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kehidupan, di dalam pekerjaan masing-masing, di dalam usaha masing-masing, biarlah Tuhan juga senantiasa memberkati, sehingga semua yang diupayakan kiranya mendatangkan berkat dan juga menjadi sumber sukacita bagi keluarga, bagi jemaat, dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ya Tuhan, ya Allah kami, pemerintah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan dengan hikmat yang bersumber daripada-Mu boleh menuntun pemerintah kami, agar mereka dapat sungguh-sungguh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dalam kerjasama dengan kami semua, secara khusus di dalam situasi kenormalan baru pada saat ini. Ya Tuhan, ya Allah kami menyerahkan juga semua yang boleh terlibat di dalam ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati majelis yang bertugas, Tuhan memberkati kantoria, Tuhan memberkati organis, dan Tuhan memberkati secara khusus tim multimedia yang sudah bekerja keras untuk dapat terselenggaranya ibadah pada saat ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa Engkau nyatakan, sehingga dimanapun kami ditempatkan untuk bersaksi dan melayani, sesuai dengan talenta-talenta kami mau melakukannya dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan di pekan yang baru ini ya Bapa. Biarlah Tuhan boleh bersama-sama dengan kami memasuki kehidupan di pekan yang baru, agar seluruh hidup kami kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Lalu Tuhan mau dengar dan sambut doa ini yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jangan khawatir akan tubuhmu, busana apa yang engkau perlu, jangan kau khawatir. Pandanglah burung-burung yang terbang, Bapa di surga menghidupinya. Bukankah kau di mata Bapamu lebih berharga dari segalanya? Jangan engkau khawatir, jangan engkau khawatir, jangan engkau khawatir, jangan khawatir. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, hidup adalah pemberian yang kami terima daripadamu. Segala yang Kau kurniakan itu baik adanya. Sebab itu, kami mempersembahkan apa yang kami terima daripadamu untuk mendukung karya-Mu yang dikerjakan gereja. Biarlah Engkau berkenan memberkatinya, supaya menjadi berkat bagi pelayanan kasih kepada semua orang yang membutuhkannya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara terkasih, pergilah dan berjalanlah selalu bersama Yesus. Ia selalu ada mendampingi kita. Yang indah bunga mawar, yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Na na na, aku mau iring di kau, aku mau ikut di kau, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Na na na, terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan hidupku. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na.
Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Selamat hari Minggu, Ibu Bapa, Saudara-saudara sekalian. Kiranya minggu yang akan kita jalani ini boleh sungguh-sungguh membawa sukacita bagi kita, dan marilah kita berkarya di dalam hikmat Tuhan. Tuhan memberkati kita.